Alhamdulillah, ini adalah testimoni bahwa apa yang saya berikan kepada member saya adalah hal yang luar biasa. Jika kamu ingin merasakannya juga, silakan klik tombol join di sebelah tombol subscribe di bawah ya. Terima kasih. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di podcast pagi. Kebanyakan di antara kita lupa bahwa hidup itu sederhana. Banyak di antara sahabat Pagar Kehidupan ya, mereka itu sering menonton video Pagar Kehidupan kemudian ketampar. Ketampar itu bukan karena materinya berat, justru sebaliknya. Karena materi Pagar Kehidupan, menurut kalian itu kok bisa seringan ini, tapi benar. Nah, itu dia teman-teman. Kita akan kembali ngebahas hal yang ringan di hari ini, buat kamu pelajari, bahkan bisa langsung kamu uji kebenarannya, yang seizin Tuhan ya. Bisa loh kembali merubah hidup kamu dengan cara yang sederhana. Begini nih, yuk kita langsung aja. Ada banyak orang di sekitar saya, bisa jadi sama seperti teman-teman kamu atau orang-orang di sekitar kamu. Coba sekarang, maaf ya kalau agak tersinggung ya. Coba lihat orang-orang di sekitar kamu. Pernah gak sih diri kamu tertawa kecil? Iya, tertawa kecil bukan karena orang-orang di sekitar kamu melucu, bukan. Tertawa kecilnya itu justru karena orang-orang di sekitar kamu itu nampak seperti robot yang dikendalikan oleh sesuatu hal tanpa mereka sadari. Pernah gak kamu ngelihat kiri kanan kamu terus berkata, lu ngapain sih gitu, kurang kerjaan deh. Coba tulis di komentar, kapan terakhir kali kamu ngelihat orang di sekitar kamu terus berkata dalam hati, tuh orang ngapain sih, kurang kerjaan banget, emang dia harus gitu ya? Kalau saya teman-teman, saya sering banget loh belakangan ini berkata seperti itu di dalam hati. Emang orang-orang seperti itu yang Mas Aryan maksud, contohnya kayak gimana Mas? Nih saya kasih contoh. Biasanya kalau kita lihat lagi buka-buka sosial media gitu ya, secara nggak sengaja ataupun sengaja, ada aja orang yang memamerkan sebuah konten yang membuat kamu tuh geleng-geleng kepala. Misal. Pernah gak sih kamu ngelihat sebuah konten secara tidak sengaja gitu ya? Orang-orang gitu di sosial media nangis-nangis, bicarain sebuah kisah kehidupannya yang seolah-olah miris, padahal menurut kamu, lu ngapain sih, lebay banget deh. Pernah kan kayak gitu ya? Nah, itu tipe-tipe orang yang saya maksud. Nah, kali ini tujuan dari video yang kamu tonton di hari ini adalah menyelamatkan diri kamu dan memberikan pencerahan kenapa hidup kita bisa ada orang seperti itu dan bagaimana caranya supaya kamu sebagai sahabat baik saya bisa 100 kali lebih beruntung daripada sebelum menonton video ini. Gini, selama ini kita diajarinya salah ya teman-teman. Kita itu diajarkannya kalau pengen jadi orang sukses harus punya duit dulu, betul gak? Coba, sekarang tujuan kita sekolah apa sih? Jadi orang pintar, betul. Tujuan kita pintar menurut sekolah apa? Kerja, oke. Tujuan kita kerja adalah untuk dapat banyak duit. Tujuan banyak duit supaya kita jadi orang sukses. Udah gitu toh. Sekarang coba lihat apa sih pekerjaan kamu? Maaf nih. Sekarang benar nggak tebakan saya diri kamu sambil nonton video ini sambil kerja mungkin? Nah, sekarang saya mau tanya, ayo renungin. Pekerjaan yang kamu lakukan sambil menonton video saya ini atau yang tadi kamu lakukan sebelum menonton video saya ini, itu pekerjaan untuk dapat duit kan? Betul? Sebenarnya yang kamu incer itu, mohon maaf, duitnya atau enaknya? Loh, jawab nih. Duitnya atau enaknya? Duitnya. Enggak masalah, itu benar kok. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, pernah nggak kamu mikirin iseng-iseng gitu ya, kalau duitnya udah terkumpul tuh, emang kamu mau ngapain sih? Nah, sekarang coba deh,
Saya ingin menjelaskan kepada kamu sebuah ilmu, tapi coba kamu tuliskan di komentar juga ya. Kalau diri kamu punya banyak duit, ya banyak gitu duitnya, diri kamu mau melakukan apa? Tuliskan di komentar sambil saya jelasin apa yang saya maksud. Nah teman-teman, orang itu jangan sampai jadi robot dunia. Disuruh goyang-goyang dia mau, disuruh buka baju dia mau, disuruh guling-gulingan dia mau, asal ada duitnya. Sadar gak sih? Coba, di kiri kanan kita kan orang-orang kayak gitu ya. Disuruh goyang-goyang ya mau asal duitnya. Ya, disuruh jungkir balik ya mau asal ada duitnya. Disuruh settingan gitu ngadu domba orang ya mau asal ada duitnya. Disuruh bohong pun mau kalau ada duitnya. Itu miris. Bahkan disuruh meninggalkan kebahagiaan bersama keluarganya untuk sebuah hal yang sebenarnya nggak perlu-perlu banget, itu mau asal ada duitnya. Sekarang itu loh pola pikir yang keliru. Saya ingin kamu coba menggunakan pola pikir saya dengan membalik itu semua 180 derajat. Daripada kamu menanyakan, saya ingin jadi orang kaya. Karena apa? Sekarang pernah gak sih kamu tanyakan, kalau saat ini saya itu punya banyak duit, emang duitnya mau dibawa kemana sih? Nah, coba. Ayo, sekarang ulangi dengan suara lantang ya. Ulangi dengan suara lantang sebuah kalimat sakti yang menyelamatkan hidup saya dan banyak orang nih. Ayo, ulangi dengan suara lantang ya. Ayo, ikuti saya. Emangnya kalau sekarang saya ada banyak duit, saya mau bawa duit itu kemana sih? Coba. Itu kan sebuah perenungan sederhana, teman-teman. Oke, dengan duit kita bisa menafkahi keluarga. Bagus, alhamdulillah, puji Tuhan, saya dukung kamu. Tapi pernah nggak sih kita bertanya dengan pertanyaan simple, tapi bagus seperti yang saya ajukan tadi? Emang nih duit mau dibawa kemana sih? Hah? Sekarang lihat diri kamu deh. Diri kamu yakin sedikit lagi gak bakal jadi robot sama seperti orang-orang yang kita omongin tadi? Yakin? Apakah kamu juga yakin diri kamu selama ini tidak mengorbankan yang namanya kebahagiaan sejati hanya karena maaf ya, fantasi-fantasi di otak kita sendiri yang belum tentu kesampaian? Contohnya gini, fantasi yang belum tentu kesampaian. Kita mau jadi orang kaya, pengennya jalan-jalan ke luar negeri, ke sana, ke sini, bisa kesampaian. Tapi yang belum tentu kesampaian, apakah kamu pasti bahagia sejati karena itu semua? Nah itu dia loh. Kita lupa menanyakan apakah saya bisa meraih kebahagiaan sejati ketika saya menghabiskan duit saya untuk melakukan yang saya mau tadi. Yakin? Tahu dari mana? Kita punya banyak duit nih, pengen dong beli mobil mewah, beli rumah mewah, nggak salah kok. Saya dukung kamu 1000%, boleh. Tapi yang jadi masalah, kita tanyain dulu, apakah itu sumber kebahagiaan sejati saya? Yakin, tahu dari mana? Kebahagiaan sejati ini loh teman-teman, yang orang-orang di sekitar kita tuh suka lupa. Mereka pikir kebahagiaan sejati itu, ya udah kalau khayalan di otak kita, fantasi di otak kita terpenuhi, itu bisa membuat saya bahagia. Kalau gitu pertanyaannya, kenapa banyak negara-negara maju yang banyak orang kayanya kok bunuh dirinya paling tinggi? Nggak usah jauh-jauh, sekarang kita coba renungin baik-baik. Hingga saat ini, hingga detik ini video kamu tonton, ya, hingga saat ini video ini kamu tonton, Korea Selatan masih menduduki angka 10 besar negara dengan angka bunuh diri paling tinggi. Dan anehnya lagi teman-teman, kalau kamu telusuri, orang-orang yang bunuh diri di Korea Selatan contohnya, itu bukan orang miskin. Ada yang merupakan bintang film, ada yang merupakan artis besar, orang-orang yang berduit semua, bahkan orang-orang yang rata-rata mohon maaf terkenal. Tapi kenapa mereka bunuh diri? Bukankah itu yang dikejar sama kamu ya? Bukankah itu yang dikejar sama orang-orang yang menurut kita mohon maaf mirip robot tadi ya? Mereka semua yang kayak robot tadi di sekitar kita tuh pengen jadi kayak mereka kan? Tapi kok mereka yang udah dapet malah bunuh diri sih? Aneh ya? Jawabannya sederhana.
Karena mereka tidak menanyakan kebahagiaan sejati mereka sebelum mereka mencapai titik itu. Itu salahnya. Nah sekarang coba kamu deh. Ya, diri kamu sebagai sahabat saya. Sekarang nih bagi diri kamu yang mohon maaf lagi jomblo. Belum punya pasangan. Tapi ngebet banget pengen punya pasangan. Saya dukung kamu ya untuk dapat pasangan. Tapi coba tolong tanyakan dulu baik-baik. Apakah saya yakin ini sumber kebahagiaan sejati saya? Apakah yakin dengan punya pasangan nanti saya bisa meraih kebahagiaan sejati saya? Mana buktinya? Coba. Hah? Diri kamu sekarang dengan penghasilan saat ini, pengen gitu ya penghasilan lebih tinggi lagi. Saya dukung kamu supaya penghasilan seizin Tuhan bisa 100 kali lipat lebih tinggi dari sekarang. Amin. Saya dukung. Tapi pertanyaannya, apakah kamu yakin itu kebahagiaan sejati kamu? Mana buktinya? Intinya saya ingin mengatakan kepada kamu, teman-teman, kebahagiaan sejati itu nggak perlu nunggu nanti. Kebahagiaan sejati itu bisa loh kamu rasakan sekarang juga bisa. Nggak usah nunggu nanti kalau saya udah kaya raya seperti yang saya mau. Nggak usah nunggu nanti ketika saya sudah menemukan pasangan yang seperti pangeran atau ratu yang saya pikirkan. Nggak usah nunggu nanti ketika saya mungkin bebas finansial seperti yang saya mau. Saya udah bisa loh bahagia sejati sekarang juga. Sadar nggak sih? Lah caranya gimana mas? Caranya nomor 1, nikmati apa yang sudah kamu pegang. Coba sekarang apa yang kamu pegang? Coba sekarang cari benda di sekitar kamu yang bisa kamu pegang deh. Ayo, sambil kamu nonton atau dengerin suara saya, cari benda apapun ya. Apapun yang bisa kamu pegang. Cari. Nah, pegang tuh benda itu sekarang. Enggak, kita tes nih. Pegang benda itu, apapun itu. Nah sekarang benda apa yang kamu pegang? Tulis di komentar deh, biar saya tahu. Benda apa yang kamu pegang saat ini? Nah sadar gak sih? Selama kamu masih megang benda itu, diri kamu tuh beruntung. Loh, emang mas Aryan tahu apa yang saya pegang? Ah, so tahu nih. Enggak. Diri kamu sadar gak? Coba buka aplikasi Kitabisa. Di Kitabisa ada loh orang-orang yang buat megang barang aja susah. Iya, ada yang karena tangannya terpaksa harus dipotong. Ada yang karena memang sakit tidak bisa megang, ada juga yang karena mungkin dia terlalu banyak masalah, dia tidak bisa menikmati apa yang dia pegang. Sekarang kamu masih bisa menikmati nggak apa yang kamu pegang itu? Ayo, nah itu loh teman-teman. Sekarang saya ingin ngajarin kepada kamu secara singkat, padat, dan jelas di bagian akhir ini. Coba kamu nikmati apa yang bisa kamu lihat, apa yang bisa kamu hirup, apa yang bisa kamu dengar, apa yang bisa kamu pegang. Saya ulangi ya, coba nikmati apa yang bisa kamu lihat, apa yang bisa kamu dengar, apa yang bisa kamu hirup, bahkan apa yang bisa kamu pegang. Diri kamu bisa melihat langit, bisa melihat indahnya ciptaan Tuhan. Katakan alhamdulillah, terima kasih, puji Tuhan. Sederhana. Diri kamu bisa mendengarkan suara saya saat ini. Pagar kehidupan bisa kamu dengerin di telinga kamu. Jelas, paham. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Terima kasih. Diri kamu masih megang nih. Masih bisa megang. Masih megang anak bisa. Megang suami atau istri masih ada. Megang orang tua mungkin masih ada. Megang motor masih ada. Mobil masih ada. Laptop masih ada. Alhamdulillah, terima kasih, puji Tuhan, makasih Tuhan. Bahagia loh itu. Jadi orang tuh zaman sekarang suka diiming-imingi dengan sesuatu hal yang palsu. Sehingga begitu mereka dapat, mereka bingung, kok saya nggak bahagia ya? Kok saya malah depresi ya? Akhirnya ngapain? Bunuh diri kan? Betul? Sekarang diri kamu sebagai sahabat saya sudah memahami bahwa iya ya mas, benar juga ini loh. Saya sudah lama tidak memahami ini dan bisa jadi baru kali ini di video ini kamu memahaminya. Sekarang tugas kamu berikutnya adalah berjanji ya pada saya. Gak usahlah kamu menunggu kebahagiaan sejati. Kalau diri kamu sekarang jomblo,
Bisa kok bahagia asal kamu mau. Nikmatin tuh kejombloan kamu sebelum jomblo kamu hilang. Kalau diri kamu udah punya pasangan, rindu masa-masa jomblo gitu ya, nikmati tuh pasangan kamu sebelum pasangan kamu dipanggil Tuhan. Iya tuh. Ketika diri kamu pengen punya mobil, pengen punya motor, nikmatin dulu, nikmatnya nggak punya mobil, nikmatnya nggak punya motor. Nanti kamu bakal kangen. Aduh, dulu enak lo jalan-jalan sendiri ke sana, nggak pakai apa-apa, kangen deh. Apapun yang bisa kamu nikmati saat ini, nikmati. Karena percaya sama saya, suatu saat kamu akan merindukan saat-saat ini. Itu janji saya. Boleh diuji. Sekarang, yuk jadi orang bahagia. Lakukan apa yang saya katakan di video ini ya, untuk membuat hidup kamu lebih bahagia. Katakan di komentar, saya memilih untuk bahagia saat ini mas. Katakan begitu. Nanti saya berikan hati kepada kamu, karena kamu luar biasa. Oke? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.